Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya Ana Mulyana. Saya berasal dari Universitas Setiabudi Riyadul Ulum yang ada di Ciberem. Saya berasal dari Keprodian Sejarah Peradaban Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang berbeda dengan tasawuf akhlaki dan irfani. Perbedaannya, kalau tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang memerlukan publik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori sebagai pengetahuan, tetapi harus terrealisasi dalam rentang waktu kehidupan manusia. Tasawuf akhlak merupakan gabungan antara tasawuf dengan ilmu akhlak. Akhlak erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia dalam berinteraksi sosial pada tingkatnya dan tempatnya. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional penguasanya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofi dalam pengungkapannya. Maksudnya, dalam ajarannya itu menggunakan metode yang serba mistis atau tersembunyi, bersifat rahasia-rahasia, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengenal, mengetahui, dan memahami, terutama kepada penganutnya. Terminologi filosofis yang digunakan dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Namun keasliannya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. Walaupun demikian, tasawuf filosofi tidak hanya bisa dipandang sebagai filsafat, karena ajaran dan metodologinya didasarkan pada rasa, dan tidak pula bisa dikategorikan pada tasawuf yang murni, karena sering diungkap dengan bahasa filsafat. Tasawuf falsafi secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai kajian dan jalan esoteris dalam Islam untuk membangun kesucian batin yang kaya dengan pandangan-pandangan filosofis. Sedangkan dalam definisi lain, tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, ma'rifat, dan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tempat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud, yaitu adalah kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Menurut At-Taftazani, tasawuf falsafi mulai muncul dalam khazanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Meskipun para tokohnya baru dikenal setelah abad kemudian, sejak saat itu tasawuf sejenis ini terus hidup dan berkembang, terutama di kalangan para sufi yang juga filsuf. Sampai menjelang akhir-akhir ini, adanya pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf falsafi ini dengan sendirinya telah membuat ajaran-ajaran tasawuf sejenis ini bercampur dengan sejenis ajaran tasawuf di luar Islam, seperti dari Yunani, Persia, India, dan Nasrani. Ada juga yaitu konsep-konsep tasawuf falsafi. Di dalam tasawuf falsafi, metode pendekatannya sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau tasawuf salafi. Tasawuf sunni dan salafi lebih menonjol kepada segi praktis, sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada segi teoritis, sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asa rasio dengan pendekatan-pendekatan filosofi yang sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang awam. Menurut At-Taftazani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya, tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai tasawuf dalam pengertiannya yang murni, karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa filsafat dan lebih berorientasi pada pateisme. Menurut ilmu Khaldun, ada 4 objek utama yang menjadi perhatian para sufi filosof, antara lain sebagai berikut.
Yang ke-1 adalah latihan rohaniyah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul darinya. Yang kedua adalah ilmunisasi atau hakikat yang tersikap dari alam goib seperti sifat-sifat Rabbani, arsy, malaikat, wahyu, kenabian, dan roh. Dan yang ketiga adalah peristiwa dalam alam berpengaruh terhadap berbagai bentuk keramatan atau keluar biasaan. Yang keempat adalah menciptakan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya seperintas samar-samar yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya dan menyetujuinya. Ini akan menjelaskan tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Yang pertama adalah Ibnu Arabi. Nama Ibnu Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Ta. Beliau lahir di kota Murcia, Andalusia, Tenggara Spanyol pada tahun 560 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 638 Hijriah di Damaskus. Di Sevilla, Spanyol, ia mempelajari Al-Quran, hadis serta fikih dalam sejumlah murid seorang faqih Andalusia yakni Ibnu Hazm Az-Zuhri. Ada berikut adalah ajaran Ibnu Arabi. Ajaran pertama dari Ibnu Arabi adalah wahdatul wujud. Yang dimaksud dengan wahdatul wujud adalah kesatuan wujud yang merupakan ajaran sentralnya. Wahdatul wujud ini bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Ibnu Taimiyah yang merupakan tokoh yang mengecam keras dan mengkritik ajaran sentral tersebut. Wahdatul al-wujud menurut Ibnu Taimiyah, wahdatul al-wujud merupakan penyamanan Tuhan dengan alam. Menurutnya orang-orang yang mempunyai pemahaman wahdatul al-wujud mengatakan bahwa wujud itu sesungguhnya hanya satu dan mengatakan bahwa wujud alam sama dengan wujud Tuhan, tidak ada perbedaan. Sedangkan menurut Ibnu Arabi hanya ada satu wujud dari semua wujud yang ada. Adapun wujud makhluk merupakan hakikat dari wujud khaliq, tidak ada perbedaan antara keduanya dari segi hakikat. Menurutnya wujud Allah pada hakikatnya adalah wujud Allah dan Allah adalah hakikat alam. Tidak ada perbedaan antara wujud yang qadim, yang khaliq dan wujud yang baru atau makhluk. Hal itu dinyatakan dalam Al-Quran. Maha suci Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatu dan Dia sendiri adalah hakikat segala sesuatu itu. Apabila dilihat dari kesamaan antara wujud Tuhan dan wujud alam, dan wujud Tuhan bersatu dengan wujud alam, menurut Ibnu Arabi wujud yang mutlak adalah wujud Tuhan dan tidak ada wujud selain wujudnya. Berarti apapun selain Tuhan, baik berupa alam maupun apa saja yang ada di alam, tidak memiliki wujud. Dalam bentuk lain dapat dijelaskan bahwa makhluk diciptakan oleh Khaliq atau Tuhan dan wujudnya bergantung pada wujud Tuhan. Semua yang berwujud selain Tuhan tidak akan mempunyai wujud seandainya Tuhan tidak ada. Oleh karena itu Tuhan sebenarnya yang mempunyai wujud hakiki, sedangkan yang diciptakan hanya mempunyai wujud yang bergantung pada wujud di luar dirinya, yaitu wujud Tuhan. Alam ini adalah bayang Tuhan atau bayangan yang wujud. Alam tidak mempunyai wujud sebenarnya, oleh karena itu alam merupakan tempat tajalli atau penampakan Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ajaran pokok Ibnu Arabi adalah wahdatul al-wujud yang mengatakan bahwa wujud Tuhan itu hakikatnya sama dengan segala sesuatu yang diciptakan karena dinilai sebagai pewujudan Tuhan. Dan yang kedua adalah Al-Jili. Nama lengkap Al-Jili adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Ia lahir pada tahun 1665 Masehi di Jalan Giwan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kasvia, dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Nama Al-Jili diambil dari tempat kelahirannya di Gilan. Ia adalah seorang sufi yang terkenal dari Baghdad. Adapun ajaran-ajaran Al-Jili
yang telah tasawuf falsafi menurut Al-Jilli antara lain. Yang ke-1 adalah insan kamil. Ajaran yang terpenting menurut Al-Jilli adalah insan kamil, yang berarti manusia sempurna. Al-Jilli memperkuatnya dengan hadis Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang maha rahman. Sebagaimana diketahui, Tuhan mempunyai sifat hidup, pandai, mampu berkehendak, mendengar dan sebagainya. Manusia adapun mempunyai sifat seperti itu, dan dapat dipahami bahwa Adam dilihat dari sisi penciptaannya merupakan salah seorang insan kamil dengan segala kesempurnaannya. Sebab pada dirinya terdapat sifat dan nama ilahiyah. Al-Jilli berpendapat bahwa nama-nama dan sifat-sifat jahil ilahiyah itu pada dasarnya merupakan milik insan kamil. Sebagai suatu nama mesti inheren dapat esensinya, sebab sifat-sifat dan nama-nama tersebut tidak memiliki tempat berwujud. Tetapi pada insan kamil, perumpamaan hubungan Tuhan dengan insan kamil bagaikan cermin. Seorang tidak dapat melihat dirinya kecuali melihat cermin itu. Demikian pula hanya dengan insan kamil, ia tidak dapat melibatkan dirinya kecuali dengan cermin nama Tuhan. Sebagaimana Tuhan tidak dapat melihat dirinya kecuali melalui cermin insan kamil. Dan dijelaskan dalam kandungan surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat pada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semua enggan untuk memikul amanat itu, dan meski khawatir akan mengkhianatinya, dan dipukullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ketidaksempurnaannya manusia disebabkan oleh hal-hal yang bersifat ardi, termasuk bayi yang berada dalam kandungan ibunya. Al-kamal dalam konsep Al-Jilli mungkin dimiliki oleh manusia secara profesional bi al-quwwah, dan mungkin secara aktual bi al-fi'il, seperti yang dapat dalam wali-wali dan nabi-nabi, meskipun dalam intensitas yang berbeda. Jadi yang dimaksud dengan insan kamil oleh Al-Jilli adalah manusia dengan segala kesempurnaannya, sebab pada dirinya terdapat sifat-sifat dan nama-nama ilahi. Hal ini sama dengan Al-Arabi yang ajarannya lebih mengedepankan akal. Pada kesempatan itu saya cuma bisa menjelaskan dari dua tokoh, yaitu Ibnu Arabi dan Al-Jilli. Dari kesimpulan ilmu falsafi yang bisa saya jelaskan, tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, ma'rifat dengan pendekatan rasional filsafat, hingga menuju tingkat yang lebih tinggi, bukan mengenali Tuhan saja, yaitu ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Dan tokoh-tokoh tasawuf falsafi serta ajaran-ajarannya antara lain yaitu Ibnu Arabi. Yang pertama, ajaran tasawufnya yaitu yang paling sentral adalah wahdatul wujud, kesatuan wujud. Dan yang kedua, Al-Jilli, ajaran tasawufnya yaitu tentang insan kamil atau manusia sempurna. Mungkin penjelasan dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan benarnya dari Allah, kesalahannya luput dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.